perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan yang mereka sampaikan sebagai titip. Kami ingin Indonesia yang lebih baik, kami ingin Indonesia yang lebih adil. Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul yallahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari pada Senin 5 Februari 2024. Hashim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh pemirsa di Indonesia maupun diaspora Indonesia yang akan mencoblos pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari 2024. Di dalam negeri hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kita ikuti dibacain berita dipandu oleh Bung Kameramen. Silakan. Ya, alhamdulillah Bu Alfian, kita bisa syuting lagi walaupun sedang LDR-an nih. Nah Bu Alfian, semalam kita sudah menyimak debat capres yang terakhir Bu Alfian. Ya, yang mungkin kita bisa sama melihat lah ya. Ada yang bilang debatnya sedikit membosankan, tapi kok saya lihat di situ banyak hal-hal vital yang yang menjadi janji atau pegangan lah ya untuk masyarakat gitu melihat capres. Dan juga banyak terlihat Prabowo banyak tidak menjawab, apalagi terkait tentang khususnya tentang perempuan dan lain-lain gitu. Tapi mungkin di awal sesi ini apa respon Bu Alfian tentang debat semalam Bu Alfian? Silakan. Debat semalam ini menunjukkan posisi ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mereka ingin meyakinkan bahwa mereka tidak berbohong, bahwa mereka tidak gombal, bahwa mereka sanggup, bahwa mereka bagian dari solusi. Itu secara umum. Dari saya, kelihatannya memang kalau menurut pendapat dari Rocky Gerung 2 hari yang lalu, atau 2 hari atau 3 hari yang lalu, debat ini sejak debat pertama sampai debat terakhir yang ada Pak Aniesnya, itu selalu yang menang Pak Anies. Kalau untuk yang semalam itu, 2 hari kemarin Pak Rocky Gerung nyebut 11-0. Itu bahasa beliau sebagai seorang pemikir, seorang filosof. Nah, dari saya memang acara debat semalam lebih bersifat normatif, lebih bersifat datar, tapi menarik untuk didalami dalam bentuk dialog, dalam bentuk dibacain berita seperti ini, sehingga kita bisa memahami bahwa debat ini sebetulnya memang debat yang terlalu banyak diberikan rambu-rambu yang menurut saya kebanyakan rambu-rambu, jadinya berat untuk gerakan lemot gitu. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, memang kalau kita simak debat semalam ya kayaknya semua capres main aman Bu Alfian. Karena betul. Di akhir ya walaupun Prabowo banyak setujunya lah ke Anies. Ya saya setuju, ya saya sepakat. Kenapa nggak suruh Anies aja jadi presiden? Nah ya Bu Alfian, pertama yang menarik itu hanya Anies yang membuka pembicaraan tentang solusi menghadapi pelecehan seksual. Yang 2 lagi nggak membahas itu atau memang tidak ada di bahan mereka. Nah kemudian Bu Alfian, kalau kita simak di akhir sesi, Prabowo itu sempat mengatakan pokoknya dia pede banget lah jadi presiden, saya siap ini, pokoknya gitulah kalimat-kalimat dia. Nah yang menarik di akhir itu Anies mengutip salah satu ayat yang artinya kekuasaan itu akan diberikan kepada yang begini dan begitu. Nah, ini kan terlihat dari 2 hal yang berbeda nih, dari 2 sisi yang berbeda. Prabowo pede banget pasti akan menang, tapi kalau Anies tetap dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini fenomena ini bagaimana Bung Alfian melihatnya? Ya, yang pertama tetap kita harus melihat bahwa ada orang juga sebenarnya membaca perspektif lain tentang Ganjar ya.
Iya. Walaupun secara umum Ganjar Pranowo kalau bahasa marketingnya ya relatif udah nggak nendang, udah berat untuk nendangnya karena pertama sudah kehilangan merebut pasarnya itu pertama karena disebabkan polanya pola lama, polanya pola mengulang, polanya pola kelihatannya masih mau nyempatkan diri untuk memuji-muji Jokowi. Itu bagian daripada hal yang menjadi sorotan orang luar. Tapi itu hal yang merupakan sisi dari yang bukan ditanyakan oleh Bung Kameramen. Kalau pertanyaan Bung Kameramen, pertama Pak Prabowo jelas pada posisi yang sebetulnya sudah, ya kalau menurut saya sudah nggak punya kata lain, pokoknya gue harus menang, gimana pun gue harus menang, gue nggak mungkin kalah, gue pasti menang. Nah, psikologi seperti ini saya tidak sehat, terus terang saja Bung Kameramen, tidak sehat, karena saya tahu karena setelah dia sempat berjumpa dengan Naga 9, terus kemudian dia punya pertemuan-pertemuan dengan teman-teman, katakanlah sesama alumni alma mater beliau. Nah, tapi kalau saya lihat memang Pak Prabowo tipis untuk menang kalau dalam posisi bermain secara fair play, dengan apalagi kalau memang ada kecepatan untuk melakukan penghentian ya. Pak Jokowi itu secara konsideran konstitusi dia sudah nggak punya legacy lagi, dia udah batal dan udah batal dan udah dis lah secara fungsi kepemimpinan dalam konsep kepresidenan, dia sudah dis karena udah terlalu jauh. Apalagi nanti kita lihat di kampanye terakhir hadir nggak dia. Kalau dia ikut kampanye berarti dia ada persoalan serius bahwa dia sudah masuk pada sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Ya, itu menjadi catatan khusus. Nah kalau untuk Pak Anies, beliau muncul dengan beberapa kerangka ya. Kerangka yang pertama adalah kerangka spiritual. Yang dibacakan itu adalah surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Sangat tepat, sangat fasih, dan artinya sudah dibacakan oleh Bung Kameramen tadi. Kalau Allah ingin meninggikan seseorang atau kaum, Allah akan tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah ingin menghancurkan, akan merendahkan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya. Ini subhanallah. Itu sebuah komitmen seorang calon pemimpin yang berhaluan kedaulatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah yang kedua, beliau muncul dengan semangat moralitas yang bukan hanya dalam bentuk speaking, bukan hanya dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk verbal, tapi dia moralitas yang bersatu dengan dirinya. Jadi ketika dia menawarkan solusi tentang pelecehan seksual, patut diduga memang beliau sangat menjaga diri dari hal-hal yang berbuat seperti itu, baik karena beliau memang masih dan telah dan dididik dengan pola-pola akhlak yang terjaga sejak kecil, dengan pola relasi seksualnya yang mungkin normal, normatif, dan terjaga dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, kalau yang lain mungkin ada persoalan yang berhubungan dengan apa, bagaimana, dan seterusnya, itu mungkin membuat mereka tidak punya nyali untuk memberikan solusi di bidang itu. Yang ketiga, bahwa Pak Anies punya visi yang betul-betul terekspresikan di saat dia closing statement. Waktu 4 menit itu dia mencoba bertarung antara ketegasan lisannya untuk menyampaikan apa yang dikatakan dengan derasnya air mata yang memancar dan terkuras dari lupuk matanya. Itu getarnya itu sampai ke langit, ke-7 itu. Terus terang saja banyak orang-orang yang sempat merespon closing statement beliau, bahwa beliau telah sampai kepada wilayah mengetuk pintu langit dan mengetuk pintu bumi. Nah, wilayah itu harus dikerjakan secara serentak, sehingga akhirnya sebesar apapun uang yang dipunyai, sebagaimana Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan, sehebat apapun kekuatan yang mereka bangun, yang jelas rezim ini harus berganti. Ayub Saifullah Fatah telah bertekad untuk mengalahkan Jokowi dalam kontestasi politik 2024. Jadi banyak pihak dari kampus-kampus, kampus negeri, kampus-kampus perguruan Muhammadiyah, dan berbagai lembaga-lembaga pesantren-pesantren NU dan tokoh-tokoh NU garis lurus, mereka dengan terbuka menyatakan untuk agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Amin. Iya, Bung Alfian, untuk atau memasuki akhir sesi dibacaan berita kali ini, betul Bung Alfian, bahkan diposting di Instagram Bung Alfian cuplikan ayat yang tadi disampaikan. Bung Alfian sampaikan di Instagram Bung Alfian, semoga Allah berikan Indonesia presiden baru yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada Bung Alfian capres lain selain Anies yang mengutip ayatnya Allah Bung Alfian, atau firmannya Allah. Nah kemudian Bung Alfian,
ada statementnya Prabowo yang menyampaikan bahwa dia akan memberikan beasiswa 10.000 buat dokter, macam-macam lah, nambah-nambah dokter gitulah ya. Nah, tapi sebetulnya itu tidak sesuai dengan kelakuannya dia, Bang Alfian. Karena ada forum yang penting bersama IDI tentang dialog kesehatan, itu yang hadir hanya Anies, Bang Alfian. Artinya dia bermulut manis saat debat, tapi di luar untuk hal-hal yang dialogis dengan langsung dengan nakes dan dokter, itu dia tidak lakukan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian Bang Alfian, ada berita dari TV One, pengamat mode menilai Anies sangat siap untuk dilantik sebagai pemimpin negara. Karena memang baik dari gesturnya, dari gaya bicaranya. Kalau si Shirley itu, influencer di Instagram, menyampaikan Pak Anies itu bisa membuat kita bangga karena dia berkomunikasinya sangat baik di lokal maupun di luar negeri, Bung Alfian. Nah, yang terakhir nih, Bung Alfian, saya minta saran atau masukan dari Bung Alfian. Ternyata 01 atau pendukung 01 itu banyak yang pesimis, Bung Alfian. Pesimis Anies menang. Nah, ini sudah beberapa orang yang bertanya kepada saya, ini menang nggak sih, Anies menang nggak sih? Jadi pesimisnya ini saya lihat karena ini, Bung Alfian, karena gencarnya 02 di sosmed, karena melihat Jokowi yang cawe-cawe, dan ya banyak hal kecurangan-kecurangan depan mata kita yang kita mikirnya, yang mereka yang pesimis, kita berusaha gimana pun kayaknya bakal dicurangin terus. Nah, mungkin Bung Alfian bisa memberikan masukan, silakan closingnya, silakan Bung Alfian. Pada pilkada DKI juga orang hampir semua pesimis. Makanya kita tidak boleh, kalau dalam bahasa sebuah hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Saya ingin mengatakan, kemenangan Anies itu merupakan sebuah kepastian dengan pertolongan Allah. Jadi sekarang, maukah kita mematut diri selama sepekan ke depan ini, melakukan wilayah-wilayah yang membuat Allah punya alasan untuk menolong kita. Jadi optimisme itu tidak boleh sampai tercerabut. Kalau kita orang yang beriman ragu akan pertolongan Allah, maka logikanya yang mau nolong aja Anda ragukan, bagaimana yang mau nolongin Anda? Itu pertama. Kita punya bukti pengalaman Pilkada DKI 2017. Kita punya bukti kok pemilu 1977. Semua orang tahu P3 menang telak dan bisa mengalahkan Golkar tahun 1977. Sebenarnya kemenangan kita ini sudah di depan mata. Dan kalau dalam sebut perang Badar, ini perang Badar. Ini perang Badar betul. Perang Badar kan sahabat Rasulullah yang ikut berperang cuma 313 orang. Kita cuma 3 partai. Kesiapan atau 4 dengan partai pendukung dan partai pengusung jadi 5 dengan Masyumi. Nah, kesiapan logistik jelas nggak seimbang. Satu sisi ada otoritas yang masih di tangan oleh orang presiden yang masih cawe-cawe, dan sekian banyak orang yang disebut dengan Naga 9, belum lagi. Tetapi saya ingin kasih tahu juga buat para pemirsa dan buat yang pesimis, para taipan-taipan Naga 9 dan 7 samurai itu mereka udah was-was juga. Dengan berhitung kalau sampai kalah, seperti pengalaman di Jakarta, mereka akan berhitung loh 30 tahun, 35 tahun ke depan, proyek-proyek yang sudah disepakati dengan penguasa-penguasa oligarkis ini, mereka akan siap-siap tekor bandar. Nah, sekali lagi dengan pertanyaan tadi, bagaimana memberikan optimisme? Ayo, kita dulu. Kalau Anda saja yang katanya pendukung Anies tidak optimis dan tidak yakin menang, bagaimana Anda akan mempengaruhi orang lain untuk menang? Aku tergantung sangka-sangka hambaku, kata Allah dalam sebuah firman-Nya. Nah, sekarang kita juga. Makanya jangan pernah berniat kepada selain Allah. Jangan niat dengan jabatan, pengen jadi menteri, pengen jadi apa. Ini juga penting buat para timnas yang di tingkat pusat. Agar Anda juga menunjukkan bahwa Anda punya hubungan yang baik dengan Allah. Anda jangan lupa untuk sholat malam, jangan lupa meminta restu kedua orang tua. Dan pasti jangan lupa bersedekah dengan orang-orang miskin. Bukan karena ingin mendapatkan coblosan. Apalagi mau eksploitasi sampai hampir sekian ribu triliun secara total akumulatif. Ya, ratusan triliun mungkin tersebut itu. Itu kan sangat keterlaluan, dan itu sebuah kebohongan publik. Dan masyarakat yang sudah terlanjur menerima, ya sudah. Untuk menebus kelalaian Anda pastikan pilih pasangan nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai penegasan kepada siapapun, mari siapkan diri untuk hadir hari Rabu di TPS, yang dimana nama antum tercantum, nama Anda tercantum, jamnya jam 7 pagi sampai
menjelang jam 1, menjelang zuhur atau selepas zuhur sedikit. Dan kita jangan lengah bahwa pada pemilu 2019 ada korban 894 orang dan semuanya laki-laki. Ini perhatian. Dalam catatan yang tercatat dalam beberapa sumber yang saya akses, ini jadi perhatian. Apalagi kemarin sudah terjadi lagi ya yang terjadi di Cilacap dan di Kalimantan atau di Sulawesi. Padahal belum pemilunya belum, baru mengatur-ngatur melipat-lipat kertas suara. Nah, sekali lagi kita tetap yakin kemenangan berada di orang yang punya keyakinan, kemauan dan berjuang. Allah akan menolong. Kita akan lihat besok pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari 2024 di JIS. Ya, di JIS itu kita akan lihat. Kalau warga Jakarta sekitar 10 juta, anggaplah ikut separuh, berarti 5 juta. Dari lingkar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, datanglah misalnya dari Lampung juga, dari Solo juga saya dengar akan berangkat, dari Jawa Timur juga berangkat, katakanlah dari luar bisa datang 1 atau 2 juta orang. Maka persis sama dengan 212. Yeah. 212 yang lalu urusan akidah, 212 hari ini urusan politik untuk kemenangan aspirasi umat Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.